عليهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini sejenak kita tinggalkan pekerjaan kita karena memenuhi panggilan Allah salat zuhur berjamaah. Selawat beserta salam, doa dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, kajian zuhur kita pada siang hari ini tampilkan dari ayat Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaiz wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Artinya, berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menentukan jenis kelamin anak dalam kandungan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti dan besoknya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-34. Dari ayat ini judul kajian zuhur kita adalah 5 ilmu Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia. 5 ilmu Allah yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Kita manusia hanya diberikan oleh Allah ilmu hanya sedikit sekali. Wa ma utitum min ilmi illa qalil. Kata Allah, kuberikan ilmu kepada manusia itu qalil, sedikit sekali. Lalu dalam ayat ini, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat hebat, suatu kejadian yang luar biasa, yang belum pernah dilihat dan dirasakan oleh manusia saat ini. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Dalam surah Al-Fatihah sudah ada, dalam surat Al-A'raf, dalam juz yang ke-30 ada surah Al-Ghashiyah, Al-Zalzalah, Al-Qari'ah. Banyak sekali ayat yang berbicara tentang hari kiamat. Dan hari kiamat itu adalah berakhirnya kehidupan di dunia ini, maka dinamakan namanya kiamat kubra.
Kapan terjadinya hari kiamat itu adalah rahasia Allah. Allah yang mengetahui kapan terjadinya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dalam surat Al-A'raf juga, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadi hari kiamat itu? Katakanlah, sesungguhnya yang tahu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada satupun yang bisa makhluk mengetahuinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berapa tahun yang lalu ada orang mengatakan, dia mengatakan kiamat itu akan terjadi tanggal 12 bulan 12 jam 12 tahun 2012. Banyak pula yang mengetahui dulu, banyak pula yang percaya dulu. Bahkan ada yang mengungsi ketika itu. Kaum muslimin, jadi kiamat itu pasti datang, hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghais, Allah lah yang menurunkan hujan. Kaum muslimin, saat ini kita sudah merasakan kekeringan, sudah lama tidak hujan, dan juga kabut asap. Jadi yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada teringat oleh kita, ya, ketika mau baralek, ketika mau walimah, lalu dia datangi seseorang yang dinamakan pawang hujan. Pak, tolonglah, ya, ambo kami nantu ke baralek mah, supaya dak hujan ditampek kok. Dia datangi, ya kan, istilahnya pawang hujan tadi. Dia percayai. Kaum muslimin, wa yunazzilul ghais. Jadi mau hujan atau tidak hujan, mau hujan di kota Padang ini atau tidak hujan di tempat lain, itu Allah yang mengatur, ya kan? Kalau memang bisa, kenapa tidak? Kalau ya bisa katanya, kenapa tidak sekarang ini? Kan ya jarang turun hujan. Coba lakukanlah kalau memang bisa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi yang menurunkan itu, hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah menentukan jenis kelamin anak dalam kandungan itu. Ketika bapak dan ibu dia sudah punya anak 5 orang atau 6 orang laki-laki, dia berkeinginkan anak perempuan, atau sebaliknya sudah 5 orang dia anak perempuan menginginkan anak laki-laki, ternyata yang berikutnya yang ke-6 yang ke-7 ya sama juga, masih laki-laki atau masih perempuan. Dan tanggung keinginan tadi kaum muslimin, tetapi di sini adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang menentukan. Ada sebagian orang yang ya tidak ikhlas menerima. Lah begitu berdoa, siang malam berdoa indah jodoh. Ya kan? Nah laki-laki yo sampai 7 orang 8 orang. Kaum muslimin, ya, kita syukuri, kita terima. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang menentukan. Jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum bi ayyi wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi nanti dan besoknya. Sekalipun kita punya rencana Bapak dan Ibu, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, bisa jadi rencana kita itu ya bertemu istilahnya ya dengan baralek, dengan kematian. Atau orang yang baralek itu mana meninggal. Ada kejadian berapa waktu yang lalu Pak Ibu ya, paginya dia menikah langsung jadi nak daru marapulai, maka sore dan senjanya sampai ajalnya. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu ghada. Tidak ada seorang pun bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti dan besoknya. Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal, di mana tempatnya, umur berapa.
dalam keadaan bagaimana, sekalipun hari ini kita masih sehat-sehat, kita tidak tahu berapa jatah kita umur ke depan lagi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka dari itu mari kita persiapkan diri kita ini. Sekalipun kita sehat-sehat, kita tidak tahu berapa umur kita, jatah kita ke depan lagi. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mengejar kamu, sekalipun kamu berada di tempat yang sangat kokoh, yang sangat kuat, tinggal di rumah mewah,